organisasi monyet dan tangkap para pemimpin monyet beserta laskar monyetnya, serta pecat semua oknum yang jadi backing gerombolan monyet tersebut. Saya sampaikan kepada monyet-monyet itu, ayo, kapan kalian mau culik saya, bunuh saya, serang saya, tinggal sebut aja. Kapan kita mau perang? Sebutkan harinya, sebutkan tempatnya, sebutkan tanggalnya. Bawa kau punya pasukan monyet semua. Kami akan lawan kalian sampai tetes darah terakhir. Bapak Prabowo Subianto Presiden segera perintahkan Panglima TNI, jangan sampai perang ini Pak di negeri kita Pak. Jangan. Kalau Presiden nggak mau tahu, Panglima TNI nggak mau tahu, Kapolri nggak mau tahu, saya akan bikin pasukan besar-besaran se-Indonesia. Kita akan perang, kita akan kejar, hajar, habisi, ganyang semua monyet PKI yang selama ini menghina ulama, menghina habaib, menghina muhibbin, menghina NKRI, dan pura-pura bela Pancasila. Saya tanya sekali lagi, semua siap berjuang? Siap ikut habaib? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Baik teman-teman semuanya, rahimani wa rahimakumullah. Subhanallah ya, sungguh miris melihat kondisi negeri ini. Sebagian kelompok atau ormas bahkan dianggap dia seorang tokoh yang banyak pengikutnya, mulai mengajak perang sesama kaum muslimin. Padahal kita tahu teman-teman bahwa menumpahkan darah kaum muslimin tanpa hak adalah dosa besar dan kejahatan yang besar, yang menunjukkan busuknya perbuatan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 93, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu adaban 'azima." Allah Subhanahu wa taala mengancam keras, barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya neraka jahanam. Tidak hanya itu, Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya, wa la'anahu, dan melaknat dia. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menjanjikan kepadanya adab yang sangat pedih. Nah, sekarang antara muhibbin dengan mantan muhibbin akan saling serang, akan saling perang di antara mereka. Padahal kita sama-sama muslim, wahai jamaah. Tidak pantas kita diprovokasi oleh orang asing, oleh para imigran-imigran Yaman. Maka kita tidak boleh melakukan pertumpahan darah, apalagi sampai berperang sama kaum muslimin. Ya, Allah Subhanahu wa taala jelaskan sifat-sifat orang yang beriman, ibadur rahman. Di antaranya mereka, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqq wala yasnun. Di antara ibadur rahman, ciri-ciri dari ibadur rahman adalah mereka tidak berdoa kepada selain Allah. Di samping pula dia berdoa kepada Allah, tidak melakukan kesyirikan, dan mereka tidak membunuh jiwa tanpa hak yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka juga tidak berzina. Nah, sekarang ya, terang-terangan seorang tokoh ormas dari Baklawi ini, Pak Habib Rizik, siap untuk berperang dengan para mantan muhibbin yang mereka konon katanya ya menjelek-jelekkan
atau menghina para habaib. Kita akan melihat teman-teman sini ya, bagaimana respon dari warga Banyumas untuk meladeni tantangan Habib Rizik. Walaupun ini tidak dibenarkan teman-teman, nggak perlu kita ladeni. Ya, kaum muslimin itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara satu sama lain. Maka perbaikilah, fa aslihu, damaikanlah di antara saudara muslim yang sedang bertikai. Ya, ini tidak pantas seperti ini. Ya, maka kita akan dengarkan sedikit teman-teman bagaimana respon daripada warga Banyuwangi terkait ya tantangan dari Habib Rizik yang katanya siap akan berperang. Ya, kita dengarkan teman-teman. Banyumas itu siap satu komando Gus Abbas meladeni tantangan Rizik Syihab. Kapan waktunya, di mana, siap. Saya sendiri siap untuk menghadapi Rizik Syihab yang ada di Petamburan. Karena Rizik Syihab sudah membuat ontran-ontran di negara RI Republik Indonesia. Saya sendiri siap untuk berhadapan dengan Rizik Syihab. Single ini, nggak usah dengan yang lain-lain. Tentukan ringnya di mana. Oke, Rizik Syihab, tentukan. Mereka. Nyong dina kiye wengi kiye tembe krungu nang HP bianu nyilih. Rizik kok ngomongnya kayak gue, nyong murun dia. Mari ngene Gus Hasan. Anu keprimen janen, dadane nyong penuh banget. Janen urusan gawa-gawa bumper liya. Kok bae nek karo nyong. Jamidi bin Wiro Supono Al Jambu Karang. Temenan. Ganda Tapa RT itu RW 1 Kecamatan Sumbang Banyumas. Temenan Jik urusan gawa-gawa Habib liya. Kobe karo nyong, nyong ora terima nggo anak putune nyong. Temenan, single wani kok ring. Temenan, urusan ilmu apa-apa. Asli lagaran. Wani apa ora? Kurang ajar. Cungurmu karo cungurku, apik cungurku. Wa masinna Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku wong Banyumas, ora terima maring Kojek. Nek kau arep nantang maring wong pribumi, ayuh single. Orang nana wedine, orang nana mundure. Bang ditentukna. Ayuh. Kau arep kepriwe? Arep nang kene apa nang ndi ayuh? Arep dewekan apa rombongan? Sing penting Habib kabeh. Aja gawa wong pribumi. Setuju? Wani. Nang di papan? Ayuh cek kapan tentukna? Rizik Syihab. Dia anake wong Banyumas. Wong Banyumas ora bakal wedi karo cocot musik sik. Sing jenengane Rizik. Tak suwek cocot musik. Wis ora bakal wedi, nggih anak Banyumas. Sepira saktimu tak adepi. Ya single. Ora gawa wong Jawa, ora usah gawa wong pribumi. Ngene Habib sing anu suwek cangkeme. Jenengku Umar, Pak Rizik, Banyumas ya. Dadi anggeri karep nantang ngerek bendera perang, jejer Balawi. Mengko kene pribumi aja nang ngarepe Balawi kuwi bempere wong pribumi ya. Balawi kene pribumi tak tuku wong Banyumas langka mundure ya. Paham ya Pak Rizik? Pak Rizik paham ya? Balawi dijejer ya. Lawan pribumi aja nggawa rakyat wong Indonesia. Kue sedulure nyong wong Banyumas siap langka mundure. Paham? Arep nganggo alus, arep nganggo cara kasar, terserah. Tak tuku, tak borong. Ya,
Wong Banyumas Pak Rizik langkah mundure. Saudara Rizik Syihab ditangkap karena telah mempropaganda perang antar sesama anak bangsa. Ini sangat membahayakan bagi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau sampai terjadi banjir darah, kalau polisi tidak segera menangkap Rizik Syihab, maka kita sudah dari Banyumas mengingatkan itu semua. Bukan kita takut melawan Rizik Syihab dan antek-anteknya. Apakah kita takut? Tidak. Banyak teman-teman kita yang sudah tidak sabar bahkan ingin menghadapi Rizik Syihab. Tapi tentu saja itu tidak kita inginkan. Tidak kita kehendaki. Kita ingin damai, kita ingin nyaman. Nah, bagaimana caranya? Tangkap Rizik Syihab, provokator, propaganda, pemecah belah bangsa. Kita sangat tidak rela warga Nusantara, Republik Indonesia, merah putih dikotori oleh keturunan imigran dari Yaman. Apakah kita rela? Tidak. Tentu saja tidak. Dia adalah warga keturunan imigran dari Yaman. Di sini hidup enak. Mestinya berterima kasih dengan bangsa Indonesia. Tapi yang ada menjadi provokator terus-menerus, bahkan memprovokatori, mengobarkan perang pasca Lebaran. Ini tentu harus dicegah oleh aparat keamanan dengan cara menangkap Rizik Syihab. Oke, kemudian tadi yang terakhir, dia punya kasus cat mesum yang sampai hari ini belum jelas tindak lanjutnya oleh aparat kepolisian, khususnya di Polda Metro Jaya. Kasus tersebut sempat di SP3, sempat dihentikan, tapi kemudian digugat di pengadilan dan dibuka kembali. Sejak tahun 2020 kalau tidak salah. Maka ini saya kira penting untuk Polda Metro Jaya untuk kembali membuka dan meneruskan kasusnya Rizik Syihab, yakni kasus cat mesum itu. Pak Mahfud MD dulu waktu masih menjadi Menko Polhukam juga meminta kepada kepolisian agar itu diteruskan, agar dilanjutkan. Karena itu amanah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Semangat ya. Kita mendukung TNI Polri untuk bersikap tegas, khususnya Polri dalam penegakan hukum. Saya kira itu poin-poin yang ingin kami sampaikan dari Banyumas, Jawa Tengah ini. Yang paling membahayakan, saudara-saudara sekalian, sebangsa setanah air, adalah dugaan bekerja sama, simpati dengan kelompok ISIS. Ini, loh, jangan mengelak loh ya. Ini tahun 2015 ini. Silakan, apa namanya, di HP, di YouTube semua ada itu semua. Tidak boleh mengelak ini. Ini yang paling membahayakan keamanan bangsa dan negara Republik Indonesia yang kita cintai. Oleh karena itu, dari berbagai macam kasus yang paling membahayakan keamanan negara, dan ini adalah merupakan kejahatan terhadap negara, adalah membahayakan persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu pula, bangsa pribumi Nusantara, terutama di wilayah Banyumas Raya, mengusulkan kepada aparat penegak hukum, kepada stakeholder hukum, untuk segera menangkap Pak Rizik Syihab. Tangkap saudara. Tangkap saudara. Nih saudara. Memang beliau Pak Rizik Syihab harus ditangkap. Perlu Pak Rizik Syihab ketahui bahwa bumi Banyumas dan bumi Nusantara, di mana di sini dipusatkan TNI dilahirkan, buminya Pak Sudirman, buminya Jenderal Sudirman, kita itu menghadapi seperti ini kecil ya. Mengapa kecil? Karena kita sudah biasa dan terbiasa untuk digembleng,
digembleng hampir hancur, bangkit lagi. Digembleng setiap hari hampir hancur, bangkit lagi. Digembleng setiap hari hampir hancur, bangkit lagi. Dan hanya bangsa Nusantara dengan pengalaman-pengalaman seperti ini dan sudah menjadi bangsa yang berotot kawat balung besi, saudara-saudara sekalian. Oleh karena itu sekali lagi, Anda setuju apabila Rizik Syihab itu ditangkap? Baik teman-teman, kita bisa lihat teman-teman ya, sangat miris sekali ya. Akhirnya warga pribumi juga bangkit meladeni tantangan Habib Rizik dan sama-sama akan siap untuk saling berperang. Naudzubillah min dzalik. Ya. Jadi betul, warga pribumi juga nggak takut. Lo jual, gue beli, kalau bahasanya begitu. Tapi ingat wahai saudaraku kaum muslimin, menumpahkan darah kaum muslimin yang sama-sama mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini haram. Kita ingat nasihat Nabi kita alaihi salatu wassalam. Wasiat beliau di padang Arafah. Di hadapan ratusan ribu jamaah dari kalangan para sahabat. Beliau mengatakan, inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadha wa fi syahrikum hadha wa fi baladikum hadha. Sesungguhnya darah-darah kalian haram untuk ditumpahkan. Harta-harta kalian haram untuk dirampas. Sebagaimana haramnya bulan ini, hari ini, dan di negeri kalian ini. Makanya kami berharap ya, kaum muslimin dan segenap para aparat keamanan untuk segera menertibkan. Jangan sampai kita sesama kaum muslimin saling bertumpahan darah. Ya, gara-gara masalah imigran dari Yaman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik untuk kita semuanya, dan semoga Allah Tabaraka wa taala memberikan kedamaian dan keamanan untuk negeri kita yang tercinta ini. Amin Allahumma amin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.